Kok seorang mendatangi dukun dan tukang ramal, fasaddaqahu, kemudian membenarkannya, faqad kafara, maka telah kufur. Bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kufur terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang yang membatalkan keislaman itu adalah suatu yang sangat penting. Bagaimana kalau kita ngaji tentang wudu, dijelaskan bagaimana ya, ada hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Ketika sadar kita wudu kita batal, maka seseorang akan berwudu kembali ketika mau ibadah sholat. Ketika kita berpuasa juga diajari ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa, sehingga dia menghindari supaya puasanya tidak batal, supaya puasanya sah, diterima oleh Allah. Dan ketika tahu puasanya batal, maka dia nanti akan merasa punya tanggung jawab untuk berpuasa di lain waktu. Begitu. Nah, termasuk yang namanya kalimat tauhid, membaca kalimat syahadat, jimat kalimoso, kang adu-adu ya, sengkuni lae. Jadi bisa batal keimanan seseorang kalau bahasa pewayangan adalah jimat kalimoso, ya, itu ketika tidak diketahui, tidak dijelaskan hal-hal yang membatalkan syahadatnya, bisa jadi seseorang itu sudah keluar dari Islam tapi gak sadar. Istilahnya kufur gak sadar. Nah, Islam itu kita diajari untuk mengatakan tidak, enggak, orang, enggak usah, haram, enggak boleh, diajari. Kalimat tauhid, seorang masuk agama Islam awalnya adalah kalimat tidak, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah. Kita bersaksi, kita bersumpah, kita berjanji bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini di dalam kitab ini halaman 77 ya, adalah as-sihru, sihir, perdukunan. Sihir, perdukunan, santet, apalagi jengges, tenung, tumbalan, pesugihan, itu termasuk diantaranya adalah sihir. Terus pelet. Ada orang dapat jodoh gara-gara pelet, tapi dia terpisahkan karena santet. Alhamdulillah, kasihan. Akhirnya depresi. Begitu depresi, mateni kerabatnya. Alhamdulillah min. Itu peristiwa di pojok itu lagi rame itu, membunuh 3 orang, yang lain terluka puluhan, insyaallah. Maka kalau ada yang rada nggak fokus, teman, jamaah nggak fokus, segera ya diruqyah. Jangan-jangan ada gangguan sihir. Ya, kasihan kalau dia sholat, terus nggak fokus, ya kadang ada juga begitu itu akhirnya kok tahu-tahu bunuh diri, gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Baik, as-sihru, sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا
بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Surat Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat Al-Quran ya. Ayat 102. Nah, orang-orang yang mengerjakan sihir ya diceritakan di dalam Al-Baqarah ya. Bahwasanya mereka tuh mengikuti matatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh setan-setan di zamannya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman tidak pernah mengerjakan sihir. Walaupun Nabi Sulaiman punya pasukan yang banyak dari kalangan manusia. Ya, terus dari kalangan toir, burung-burung yang perkasa, kayak hudhud. Terus dengan pasukan senyap, pasukan siluman, benar-benar siluman, benar-benar setan, gitu ya, benar-benar bangsa jin. Itu memang diantara doanya Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan kerajaan yang besar yang tidak pernah diberikan ahadam minal alamin, seorang pun di alam semesta. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan pasukan dari bangsa jin. Nabi Muhammad SAW tidak mau ya. Sebetulnya bisa, mampu. Kalau Allah ya mengendaki Nabi Muhammad minta, mampu. Tapi beliau malu terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam yang pernah berdoa kepada Allah diberikan kekuasaan yang tidak diberikan satu orang pun kepada seorang pun di alam semesta ini. Mimba'di, dari setelah Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Nabi Sulaiman tidak pernah kufur. Nabi beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, minta langsung kepada Allah, minta perlindungan diri, keluarga, masyarakatnya, minta langsung kepada Allah, tidak minta-minta kepada jin, memberikan persembahan dengan sajen. Tahu sajen ya? Sajen ya. Dengan ayam cemani. Suatu saat saya pernah bawa ayam cemaninya, saya bareng ngaji. Masih ada di rumah. Tidak pernah berkorban kepada bangsa jin. Berkorban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Sulaiman tidak pernah mengerjakan sihir, tidak. Akan tetapi walakinna syayatin, akan tetapi setan-setan itulah yang mengerjakan sihir. Mereka sering campur tangan urusannya manusia. Hampir seluruh urusan manusia dicampuri. Dia pengen terlibat, dia tuh pengen eksis di dunianya manusia. Ya, dia di dunia yang maya, nggak begitu nyata, nggak kelihatan. Dia pengen eksis gitu ya. Mempengaruhi pikiran manusia, membolak-balikkan, ya, mengganggu hatinya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia pengen eksis. Ya ma'syaral jinni qad istaghsartum minal ins. Wahai bangsa jin, kalian banyak campur tangan urusannya manusia. Itu. Nah, Nabi Sulaiman tidaklah kufur. Ya, akan tetapi Nabi Sulaiman lah itu di antara ada malaikat Harut Marut, itu malaikat, bukan setan. Dan beliau malaikat Harut wa Marut juga tidak pernah mengajarkan sihir, tidak. Ya.
walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ayatnya 102. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ya. Dan apa-apa yang pernah diturunkan kepada Harut dan Marut. Tapi Harut dan Marut itu sesungguhnya adalah ujian saja, ya. Ujian. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya itu, malaikat Harut dan Marut, itu mengajari manusia, mengajari makhluknya Allah, ya, bangsa jin. Itu tidaklah mengajarinya kecuali beliau berdua juga mengatakan innama nahnu fitnatun, sesungguhnya aku adalah batu ujian. Ujian saja. Fala takfur, maka janganlah kamu kufur. Maka janganlah kamu kufur, maksudnya janganlah kamu mengerjakan sihir. Kenapa? Sihir itu bisa mengakibatkan kekufuran. Sihir. Fala takfur. Kami malaikat itu Harut Marut cuma ujian. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi. Maka ternyata banyak yang mempelajarinya minhuma dari kedua malaikat itu apa-apa yang bisa memisahkan, yufarriquna, menfurqahkan, ya, antara seseorang dengan istrinya. Itu prestasi besar kalau seseorang bisa bangsa jin bisa memisahkan seseorang dengan istrinya. Itu prestasi yang besar. Mesti murad marite, gitu ya. Makanya ibu-ibu harus paham, pertahankan rumah tangga, pertahankan rumah tangga, pertahankan rumah tangga, gitu ya. Termasuk bapak-bapaknya juga, gitu. Pertahankan rumah tangga, itu penting. Wa ma hum bidarrina bi min 'adin illa bi idznillah. Dan sesungguhnya mereka setan-setan itu, ya, tidak bisa mendatangkan madarat, bahaya, kecelakaan, fitnah, kejahatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau terjadi dengan izin Allah, iya. Apakah Allah ridho? Enggak. Bukan berarti terus Allah ridho. Enggak. Itu dengan kehendak Allah. Kalau kita berdoa pagi sore berdoa, gitu ya, supaya mendapat perlindungan dari Allah dengan yakin, maka insya Allah juga terlindungi dari gangguan setan. Alhamdulillah dzalik. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan benar-benar mereka itu mengetahui sesungguhnya mereka itu telah menjual, ya, akhirat dengan dunia. Dengan sihir itu gak bagian kenikmatan di akhirat. Kenapa? Karena termasuk kufur, mengerjakan sihir. Jadi jangan sampai cinta ditolak, dukun bertindak. Gak usah, ya. Kalau Anda bingung, ya, berdoalah kepada Allah. Kalau Anda dipagari, maka buka pagarnya.
Pagarnya tinggal dilihat, dicek apakah pagar dari bambu atau pagar dari besi gitu ya. Pagar gaib itu ya memang ada setan-setan yang nutupi, yang ganggu gitu ya. Wong yang memisahkan suami dengan istri aja ada. Apalagi mau nikah dengan seseorang, kadang juga ada saja yang mengganggu itu, kadang ada. Hai khadifilah yang berbahagia. Jadi sihir itu mesti terkait dengan dukun, kahin. Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, man, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara. Barang siapa mendatangi dukun au arrafan atau orang peramal yang ngaku-ngaku mengetahui yang gaib, ya. Bah, gimana bapak saya itu sakit, bah. Kira-kira matinya kapan, bah? Cek suwi. Kelahirannya apa? Cek suwi masih lama. Nggak tahu padahal yang namanya ajal itu kan nggak tahu. Rumus kita di dalam Al-Quran, Sunnah, Al-Quran wa Sunnah itu apa? Gak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surat apa itu? Surat Al-Quran. Luqman insyaallah terakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan mengerjakan, besok mengerjakan, pasti mengerjakan apa, nggak ada yang tahu. Besok sebelum besok mati aja juga nggak tahu. Dan tidak tahu pula bi ayyi ardin tamut, di mana, di tempat mana seorang akan mati. Itu sampai di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bersama sahabatnya kedatangan tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Ngomong sambil tamu tuh ngelirik sama ada sahabatnya Nabi Sulaiman yang dilirik. Kayak orang terheran-heran. Kok iya dilirik. Nah, terus setelah tamunya itu pergi keluar, sahabat Nabi Sulaiman bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Sulaiman, itu tamu itu siapa tuh? Kok sama saya kok lihat-lihat kayak gumun, kayak apa tuh? Kayak ada ngeri-ngerinya juga itu. Siapa itu? Itu malaikat maut. Hah? Malaikat maut. Wah, jangan-jangan saya mau dicabut nyawa saya nih, Nabi Sulaiman. Tolong Nabi Sulaiman, ya, datangkan angin supaya saya terjauh dari siapa? Malaikat Israel. Wah, Nabi Sulaiman diantara punya pasukan angin, ya, angin yang bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Datangkan angin, was kabur sampai dataran India. Kocak kacarito ternyata keponya siapa itu malaikat Israel. Penasarannya lihat itu ngelirik marang siro itu ya. Arep nyabut nyawa ira. Oleh nyabut angin tani dawe ingkang maha kuwasa. Kayaknya udah dekat gitu. Kok ini jatah itu matinya di India kok masih di sini. Nah, ternyata akhirnya orang itu minta didatangkan angin, akhirnya terdampar di India sana dan matinya adalah di India. Gitu. Ya, nggak ada yang tahu gitu loh. Mau lari dari kematian, mau lari dari malaikat Israel, ya. Masuk peti yang rapat, nggak ada anginnya, ya. Cepat ketemu malah. Khadifillah yang berbahagia, sihir. Barang siapa mendatangi seorang dukun atau arrafan, ya seorang peramal, ngeramal demikian besok kamu ngeramal itu apa?
kelahiranmu apa, diramal besok demikian. Tuh ramalan-ramalan nggak ada yang tahu, nggak ada. Kok seorang mendatangi dukun dan tukang ramal, fasaddaqahu, kemudian membenarkannya, faqad kafara, maka telah kufur. Bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kufur terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang tahu tentang yang gaib. Gak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Gak ada yang tahu seseorang akan mati di mana kapan. Gak ada yang tahu. Itu adalah suatu yang gaib. Allah SWT berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah mafatih itu jamak dari miftah. Ya. Kalau miftah itu satu, kalau mafatih itu miftah, ya. Dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib. Surat Al-An'am ayatnya 59. La ya'lamuha illa huwa. Kunci-kunci yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah yang mengetahui apa yang di daratan dan lautan. Mengerti semuanya Allah. Tersembunyi pun semuanya Allah mengerti. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh dari sehelai daun pun kecuali dalam pengetahuan Allah.